Assalamualaikum Bu Laila, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak Nizar. Gimana nih dengan Pak Nizar? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya Bu, hari ini akan melaksanakan proses coaching. Sebelum proses coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan, boleh Bu? Boleh Pak? Oke Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amatin dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apa. Apakah sesuai dengan alutita atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang sudah dikatakan coachee? Dan saya juga akan mendengarkan respon dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa, juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oh iya, mungkin sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Bu? Boleh Pak. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini, yang pertama bagaimana kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coach ya Pak. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu berarti Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, pertanyaan kedua, di antara ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mengiring coach menggali potensinya. Baik Bu, jadi ada 2 kompetensi ya Bu yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira indikator pencapaian yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator ketercapaian yang saya inginkan mungkin dari coaching ini saya akan lakukan untuk melakukannya dengan coach itu ya, mendapatkan solusi dari masalah yang pastinya Pak. Terus coach tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oh, baik Bu. Berarti indikator pencapaiannya ketika coach sudah bisa menemukan sendiri atas solusi terhadap masalah yang disampaikan ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Setelah observasi coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Baik, Pak Nizar. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam Bu Laila. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana kabar Bu Laila hari ini? Alhamdulillah baik Pak Sony. Saya dengar Bapak ingin menyampaikan sesuatu nih. Mau menceritakan apa nih Pak Sony? Iya betul Bu. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan dalam permasalahan saya yang ada di sekolah. Kita punya waktu 10-15 menit ya Pak. Silahkan Pak Sony, apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu Laila, di sekolah kita ini sepertinya siswa ini merasa bosan Bu dalam belajar. Mungkin karena setelah saya amati rekan-rekan guru tidak ada perubahan. Hampir semuanya materi pembelajaran yang disampaikan itu menggunakan cara konvensional, itu dengan cara berceramah. Sedangkan kita ketahui perkembangan semakin canggih, Bu. Teknologi pembelajaran ini semakin pesat. Jadi tidak adanya perubahan membuat siswa bosan sehingga pembelajaran menjadi kurang bervariatif, Bu. Oke, baik Pak Sony. Kalau saya garis bawah ini ya, berarti permasalahan dari Pak Sony yaitu pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif ya Pak?
Iya betul Bu, jadi kurang bervariatif medianya atau model pembelajarannya. Masih menggunakan model yang lama saja. Baik, dari percakapan kita hari ini Pak Sony, apa yang Pak Sony dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu Laila, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pelajarannya Bu. Oke, dari percakapan ini Pak Sony harapkan adanya perubahan. Kira-kira perubahan yang ingin Bapak lihat atau Bapak dapatkan? Yang ingin saya lihat perubahannya itu misalnya dalam menyampaikan metodenya, model atau media pembelajaran yang bersifat variatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran online seperti Quizizz yang sedang marak Bu digunakan guru, atau hanya sekedar slide PowerPoint dari Canva untuk lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja yang tidak menggunakan media apapun. Ini agar lebih bervariatif seperti itu, Bu. Dari yang disampaikan tadi, bervariasi metodenya, model pembelajarannya, media pembelajarannya, itu bisa dikatakan ideal ya Pak Sony. Dan itu kita bisa nilai berada pada level 10. Nah, dari level 1 sampai 10 nih, menurut Pak Sony sendiri, kira-kira di sekolah Pak Sony berada pada level berapa? Sepertinya masih berada di level 5, Bu. Karena di sekolah ini banyak guru-guru senior sehingga kalau berada di level, sehingga sulit untuk mencapai di level yang lebih tinggi itu banyak kesulitannya, Bu. Baik, di kondisi ini kira-kira di level itu, di level berapa Pak Sony ingin meningkatkan atau ditingkatkan agar terlihat perubahan pembelajaran yang bervariatif itu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Bu Laila. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit karena tadi alasannya melihat banyaknya guru-guru senior. Jadi dari level 5 ke level 7 mungkin bisa dilakukan perubahan, Bu Laila. Baik, apa nih rencana atau usaha Pak Sony yang akan dilakukan untuk menciptakan perubahan untuk bisa sampai ke level 7, Pak Sony? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Bu. Apa rencana dan usaha yang akan saya perbuat. Misalnya kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan guru-guru itu secara face to face, secara bergantian, Bu. Oke, untuk rencana tadi antara mentoring atau pendampingan, kira-kira nih selain itu ada tidak strategi lain untuk diterapkan dalam melakukan perubahan di sekolah yang membuat rekan-rekan nyaman dalam penyampaian, Pak Sony? Kalau bukan dengan mentoring atau pendampingan, saya akan coba konsultasi kepada kepala sekolah atau waka kurikulum untuk membuat semacam suatu kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya itu untuk peningkatan kompetensi guru. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, Bu. Berarti Pak Sony tadi sudah merencanakan mentoring, pendampingan, dan kegiatan pelatihan. Nah, dari ketiganya ini, mana ya Pak Sony yang cepat terrealisasi kira-kira? Sepertinya yang mentoring, Bu Laila. Karena kalau seperti kegiatan pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, juga perlu waktu yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga harus mencari narasumber, biaya dan narasumbernya juga harus kompeten. Jadi untuk saat ini lebih nyaman dan cepat dilakukan yaitu mentoring, Bu Laila. Oke, jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Sony ya, siapa nih yang bisa membantu atau mensupport Pak Sony dalam melakukan rencana mentoring ini? Saya akan meminta bantuan rekan-rekan guru di sekolah yang memang bidang ahli IT, Bu. Seperti Pak Juni itu sangat mampu dan mungkin rekan yang lainnya yang ada di sekolah ini, Bu.
Baik, berarti Pak Sony melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Kira-kira nih, kapan rencana Pak Sony akan direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan saya akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi bersama rekan guru di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak Sony, dari percakapan kita hari ini, apa nih yang Pak Sony dapatkan? Saya dapat gambaran dari percakapan ini Bu, bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah ini dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu. Alhamdulillah Pak Sony sudah ada gambaran untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Oke, saya tunggu nanti kabarnya dari Pak Sony dalam melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita dari Pak Sony. Percakapan kita hari ini kita cukupkan. Ya Pak. Sampai di sini. Semoga rencana-rencana Pak Sony untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan gurunya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Lela mau meluangkan waktunya sudah mendengar cerita saya dan mudah-mudahan yang akan saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan yang baik di sekolah kita. Sama-sama Pak Sony, kalau nanti ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya ya Pak. Semoga kita ada kesempatan untuk ngobrol lagi nih. Oke Pak Sony, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lela. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Nizar. Ibu Laila tadi sudah melakukan coaching nih dengan Pak Sony. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah Pak Nizar, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Laila, menurut saya sebagai observer atau pengamat, proses coaching dengan Pak Sony dengan Bu Laila berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan proses alurnya dengan alur kita. Dan Bu Laila juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Pak Sony sehingga Pak Sony bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir yang sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Nah, baik Pak Nizar, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi nih proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Ibu Lela, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observer kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nizar, apa kabar nih? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat Pak Nizar. Oh iya Pak Nizar, hari ini akan melaksanakan proses coaching nih. Oke, sebelum proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh Pak? Boleh Bu, silakan. Oke, nanti pada saat coaching nih ya, antara coach dan coachee akan saya amati, saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sesuai alur tirta atau atau belum ya, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci, kemudian saya akan mendengarkan respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan jangan lupa juga ya
harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Proses kreatif tadi mungkin sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, Bu. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama ya Pak, kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching pada hari ini? Pada coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama, bagaimana kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching, Bu. Baik Pak, jadi Pak Nisar ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak, yang terdiri dari kemitraan, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Pak ya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan ingin dikembangkan dalam observasi ini? Jadi yang ingin dikembangkan, yang lebih spesifiknya Pak. Baiklah Bu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali potensi dirinya. Baik, jadi ada 2 yang ingin dikembangkan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan pada saat coaching kali ini? Indikator ketercapaian yang saya inginkan yang kita dapatkan dari coaching yang lakukannya yaitu saya akan lakukan coaching itu mendapatkan solusi dari masalah yang diutarakannya, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-caranya atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Ibu. Baik, jadi indikator ketercapaian ketika coach sudah menemukan sendiri atas solusinya dari permasalahan yang ada ya Pak. Terus melakukan proses coaching dengan dengan sebaik-baiknya, kemudian dapat menjawab dari pertanyaan permasalahan dan mendapatkan. Baik Bapak, untuk proses observasi coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach. Baik Ibu. Assalamualaikum Pak Juni. Waalaikumsalam Pak Nizar. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Nizar. Pak Nizar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah Pak Juni, saya dengar Bapak ingin menyampaikan sesuatu atau mau menceritakan sesuatu kepada saya Pak Juni. Iya betul Pak. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan dalam permasalahan saya yang ada di sekolah Pak. Baiklah Pak Juni, kita punya waktu sekitar 10-15 menit ya Pak Juni ya. Silakan Pak Juni, apa yang mau disampaikan? Oke, gini Pak, di sekolah saya ini sepertinya ya, siswa itu sepertinya merasa bosan untuk belajar di sekolah. Jadi setelah saya amati, rekan-rekan guru ini tidak ada perubahan ya. Hampir semua materi pelajaran yang disampaikan dengan di materi pembelajaran itu disampaikan dengan metode konvensional, yaitu dengan cara ceramah, Pak. Padahal sudah kita ketahui perkembangan semakin canggih, teknologi pembelajaran pun semakin pesat. Jadi tidak ada perubahan itu untuk siswa. Jadi siswa itu bosan sehingga pembelajaran kurang bervariatif. Itu, Pak. Oh, oke, baiklah. Kalau saya garis bawahi nih ya, berarti permasalahan Pak Juni ini yaitu pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Pak? Iya, betul Pak. Jadi kurang bervariatif medianya atau model pembelajarannya ya masih menggunakan model yang lama. Baiklah Pak, dari percakapan kita hari ini Pak, apa yang kira-kira Pak Juni dapatkan?
Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran, Pak. Oke. Kira-kira harapannya adanya perubahan itu yang ingin Bapak lihat atau dapatkan seperti apa, Pak? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metodenya, kemudian model pembelajaran atau media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran online seperti Quizizz yang sedang marak digunakan oleh guru, Pak. Hanya sekedar slide PowerPoint dari Canva, atau lebih baik, Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa media apapun. Jadi ini agar yang digunakan ini lebih bervariatif seperti itu, Pak. Oke, Pak Juni. Dari yang Bapak sampaikan tadi berarti bervariasi metodenya, modelnya atau media pembelajarannya yang bisa kita katakan ideal ya Pak Jun. Dan berada di level 10. Dari level 1 sampai level 10 menurut Pak Juni sendiri, kira-kira di sekolah Pak Juni berada di level berapa, Pak? Ya, sepertinya masih ada di level 5, Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior sehingga kalau berada di level tinggi itu agak sulit. Oke, Pak. Di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa Pak Juni ingin meningkatkannya agar terlihat perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi, Pak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7, Pak Nizar. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang kalau menurut saya ini agak sulit karena melihat guru senior tadi, jadi dari level 5 ke level 7. Mungkin bisa dilakukan, Pak, untuk perubahan ini. Oke, Pak. Rencananya atau usaha Pak Juni untuk bisa mencapaikan perubahan bisa sampai ke level 7 itu sendiri bagaimana, Pak? Sebenarnya saya juga masih, Pak, memikirkannya gitu. Jadi rencana apa dan usaha yang akan saya perbuat itu. Misalnya bagaimana kalau kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, secara bergantian. Oke, Pak. Untuk rencana tadi antara mentoring atau pendampingan ya, Pak ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain, Pak, untuk diterapkan dalam melakukan perubahan di sekolah yang membuat rekan-rekan nyaman dalam penyampaiannya? Kalau bukan dengan mentoring atau pendampingan, mungkin akan saya coba konsultasikan kepada kepala sekolah atau wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan itu, Pak, atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khusus dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif. Oke, Pak. Berarti Pak Juni tadi sudah merencanakan mentoring, pendampingan, dan kegiatan pelatihan. Dari ketiga ini, Pak, dengan ketiga rencana ini, kira-kira Pak Juni yang mana nih yang cepat realisasi? Sepertinya yang mentoring, Pak. Karena kalau seperti kegiatan pelatihan atau workshop perlu persiapan ya, Pak. Persiapan yang matang, perlu juga waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman dan cepat dilakukan yaitu mentoring, Pak. Oke deh. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Juni siapa yang bisa membantu atau mau support Bapak dalam melaksanakan rencana ini? Saya akan minta bantuan rekan guru-guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran di kelas yang bervariatif. Misalnya di sekolah saya ada Ibu Eka, Pak Muhammad, atau Bu Yusnani. Baik, Pak. Berarti Pak Juni melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Kira nih Pak, kapan nih rencana ini akan direalisasikan? Insya Allah secepatnya, Pak.
Minggu depan akan saya coba koordinasi dulu untuk berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak Juni, dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Juni dapatkan nih atau hasilkan? Saya dapat gambaran Pak dari percakapan ini, bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya, dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga guru yang ada di sekolah, yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah Pak Juni, kalau seperti itu. Berarti Pak Juni sudah ada gambaran untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar dari Pak Juni dalam melakukan mentoringnya. Saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Juni. Percakapan kita hari ini kita rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga rencana Pak Juni untuk mentoring berkolaborasi dengan rekan gurunya berjalan dengan baik dan hasilnya yang diharapkan. Terima kasih Pak Nizar, mau meluangkan waktunya yang sudah mendengarkan cerita saya, dan mudah-mudahan yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan yang baik di sekolah saya. Sama-sama Pak Juni, kalau nanti ada yang ingin diceritakan lagi, langsung hubungi saya saja ya Pak Juni. Semoga kita ada kesempatan untuk ngobrol lagi. Oke Pak Juni, kita akhiri pembicaraan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nisar. Waalaikumsalam Ibu Ella. Pak Nisar sudah melakukan coaching dengan Pak Juni tadi ya. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Alhamdulillah Bu Laila, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alutita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alut tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Pak Nisar, menurut saya sebagai observasi nih ya, proses coaching Pak Nisar dan Pak Juni tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Pak Nisar juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, berusaha menggali potensi dari Pak Juni, sehingga Pak Juni bisa menemukan solusi dari permasalahan. Proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Pak, sebelum kita tutup nih, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara saya lebih memahami lagi proses alutita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Pak Nisar, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Juni, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Sony. Pak Sony juga bagaimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah baik Pak Juni. Hari ini Pak Juni akan melaksanakan praktik coaching. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana, bisa Pak Juni? Ya, bisa Pak. Jadi rubrik penilaian coachingnya yang akan saya lakukan dengan Pak Nizar, lebih spesifik Pak ya, supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika menggali potensi dengan Pak Nizar gitu. Begitu Pak ya? Baik Pak Juni, kompetisi coaching mana yang ingin dikembangkan?
Kompetensinya yaitu saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi dapat menggiring koci menggali potensinya sendiri. Bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi? Kompetensi yang diobservasi adalah bagian yang identifikasi, Pak. Karena kadang-kadang saya bingung menentukan kata kuncinya untuk mengidentifikasi. Baiklah, apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Pak Juni sebagai seorang coach? Saya dapat menggali potensi koci dengan ide kreatif, kemudian bisa melaksanakan rencana aksinya serta mengatasi permasalahan. Ketika melaksanakan aksi tersebut, serta koci tersebut dapat mempertanggungjawabkan aksi. Itu, Pak. Baiklah Pak Juni, silakan dimulai. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak Juni, bisa mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam Pak Nizar. Silakan Pak Nizar, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengobrol-ngobrol sebentar nih dengan Bapak terkait siswa-siswa saya, Pak. Siap, Pak. Apa yang mau kita obrolin, yang bisa kita obrolin? Saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah, Pak. Saat ini, saya kan mengajar di kelas 4 nih, Pak, dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga hasil belajarnya pun menurun. Beberapa siswa juga saya dapati malas untuk mengumpulkan tugas. Oh, gitu jadi Pak ya. Jadi anak-anak ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar gitu ya, sehingga berdampak pada hasil belajarnya juga menurun gitu. Jadi kira-kira apa yang ingin Pak Nizar dapatkan dari akhir obrolan kita ini? Saya keinginan saya itu untuk dapat bisa menemukan hal-hal yang memotivasi Pak siswa saya sehingga agak lebih giat lagi dalam belajarnya. Dari level 1 sampai 10 kalau menurut Pak Nizar sendiri, Pak Nizar ini dalam level berapa saat ini untuk motivasi murid dalam belajar? Saya rasa saya ada di level 6 Pak pada saat ini Pak. Oke, di level 6 ya. Baik, Pak Nizar, meningkatkan ke level berapa ini? Kalau saya tidak muluk-muluk Pak untuk bisa meningkatkannya, mungkin cukup sampai di level 8 Pak menurut saya. Oke. Jadi apa rencananya Pak Nizar untuk sampai ke level 8 tersebut? Rencana saya yang pertama manajemen kelas dulu kali Pak ya. Contohnya kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema atau pelajaran yang akan dipelajari, atau pelajaran juga bisa menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan siswa dalam pembelajaran, yang selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Baik, Pak. Jadi dari rencana Pak Nizar tersebut yang sudah disampaikan, mana nih Pak yang menurut Pak Nizar dalam waktu dekat ini yang sangat mendesak untuk dilakukan? Kalau menurut saya yang segera harus saya lakukan dalam pembelajaran adalah mencoba mungkin Pak ya menggunakan media pembelajaran, video pembelajaran yang menarik dan melakukan ice breaking sehingga sesuai dengan tema atau pelajaran yang akan saya berikan. Oh gitu Pak ya. Jadi menurut Pak Nizar yang harus segera dilaksanakan yaitu menggunakan video pembelajaran gitu ya. Yang menarik maksudnya untuk dalam belajar melakukan ice breaking. Kapan nih Pak mau dilaksanakan ini? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin besok, Pak. Saya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan perancangan ataupun videonya sehingga saya bisa mencapai tujuan dari pembelajaran yang akan saya berikan. Baik Pak.
Jadi untuk memudahkan pekerjaan Pak Nizar ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Nizar dalam melaksanakan rencana aksi untuk motivasi murid Pak Nizar dalam belajar ini? Saya rencananya saya akan minta bantuan kepada Bu Nurul, salah satu tenaga pengajar kita, Pak, rekan sejawat kita, karena menurut saya beliau hebat nih dalam bidang IT. Saya juga pernah melihat Bu Nurul itu menggunakan media video pembelajaran yang menarik sehingga anak-anaknya termotivasi. Oleh karena itu, saya ingin belajar dengan beliau untuk membuat video pembelajaran yang menarik, Pak. Oh, jadi gitu Pak ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu Pak Nizar rencana yang sudah dibuat atau yang terlaksana dengan baik itu? Bagaimana Pak kalau minggu depan Pak, Senin saya praktekkan, minggunya kita ngobrol lagi Pak. Mungkin bisa sambil sharing, sambil minum kopi, biar enak kita sharingnya. Dan saya juga akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan tersebut dengan Bapak untuk mendapatkan refleksi lebih lanjut. Oke, baik Pak ya. Menurut Pak Nizar sendiri dari obrolan kita ini, apa yang sudah Pak Nizar dapatkan? Kalau menurut saya menemukan cara meningkatkan motivasi belajar siswa Pak dengan mencoba 3 cara tadi. Selain itu juga hasil pertemuan kita ini menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan siswa yang motivasi belajarnya menurun atau rendah. Oh itu Pak ya. Jadi bagaimana komitmen Pak Nizar nih terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran dan juga melakukan speaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, wah keren Pak. Semoga rencana aksinya bisa Pak Nizar laksanakan dan cara-cara motivasi murid ini bisa semoga bermanfaat ya Pak Nizar. Hasilnya pun diskusi kita hari ini sudah sangat baik. Terima kasih Pak Juni atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Nizar. Baiklah Pak Juni, saya selaku pengamat akan melakukan umpan balik. Boleh Pak. Dari hasil tadi yang dilakukan pada saat coaching tadi, sudahkah menurut Pak Juni indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Alhamdulillah Pak Sony. Tinggal meningkatkan lagi skill saya nih, coach-nya yang terus berlatih lagi gitu. Dan mencari literatur atau wawasan tentang coach untuk menambah ilmu sebagai bekal untuk coach yang profesional. Baiklah Pak, catatan hasil observasi saya ini sudah bagus. Hanya saja butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri Kuci, Pak. Baik Pak Sony, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam melakukan coach ya kepada seorang coach. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, Pak? Bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggiring coach dapat menemukan sendiri solusi masalahnya yang sedang dihadapi. Baik Pak Juni, saya kira cukup dan dari saya, mari kita akhiri perjumpaan kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.